Mantra balik itu dipersilakan. Pertama kali marilah kita ucapkan segala puji dan syukur kepada Allah. Karena dengan izin Allah lah sampai 10 puasa lupa. Masih sehat-sehat saja kita lupa. Tak ada yang cedera, baik anak, tua, muda, gero, bawi, lungga, gigi, tangga. Lai sehat saja yang dapat. Ya Pak, Bu. Tak ada nak gara-gara puasa dah tali kabel-kabel parinan tangga, usus buntu, usus hantu, usus segala usus. Tak ada nak rusak konslek usus penyakit sampai kini, dapat. Kayak ada Pak. Sehat. Apa tambahkan lampu, tambahkan tank juga Pak. Ada ibu kalau tambah mani, tambah galak, tambah mandi, lebih-lebih tujuan bola ini juga tambah seluruh saja. Dan atas karunia Allah berikan kesehatan, Allah berikan berkah Ramadan, sumulitasimu berpuasalah kamu supaya sehat. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati dan terima kasih kepada ketua pengurus, pembawa acara kita, kemudian yang kita hormati Bapak Ibu RW RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, cadik pandai dalam nagari, pemuda, pemudi, anak-anak kami yang sedang mencatat, wartawan-wartawati, ibu-ibu, bapak yang menyanda di sudut dan di tepi yang tua yang ada umumnya yang ada di sini. Kok dirantangnya panjang manjak di Kuban atau Singkek? Kalau diperantang dari namun sampai subuh lupa. Judul kajian awak di episode yang ke-10 Pak adalah ciri orang yang dipanggil oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah ke surganya Allah nanti. Ada beberapa ciri orang yang akan dipanggil oleh Allah ke surganya Allah dari orang bertakwa. Siapa itu? Kurang kaji ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kata Allah, ada landasannya 2. Yang pertama, orang yang menang, orang yang dijanjikan surga itu oleh Allah adalah orang yang bertakwa. An-Naba ayat 31. Kemudian kata panggilan yang indah dan paling cantik yang dipanggil oleh Allah dengan bahasanya yang sangat indah sekali, surat Al-Baqarah ayat 27. Apa surat An-Naba ayat 31 itu? Inna lil muttaqina mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa itulah akan Allah janjikan kemenangan surganya Allah. Kemudian apa panggilan Allah, bentuknya Allah tuangkan dalam surat Al-Fajr ayat 27 itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah keredoan hatiku, keredoanku dalam hati yang diredoi. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kamu ke golongan hamba-Ku. Kemudian wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke surga. Ibu bapak rahimahullah. Dalam titian Siratal Mustaqim nanti dibayangkan bahwa titian Siratal Mustaqim yang kita titi itu bagaikan bak rambut di bala tujuh itu. Ibu bapak, kalau bagi orang yang beriman yang tak punya kulitnya hamparan kagak tumbuh, tulangnya tiang kagak tumbuh, ureknya kawek kagak tumbuh, dirinya kagak Ka'batullah menghadap Allah, hadir Allah dalam kehidupannya, maka basyariahnya, pandangannya itu dikunci oleh Allah untuk meniti Siratal Mustaqim itu. Mangaretek nyongkatiko meniti Siratal Mustaqim itu neraka itu panjang ke bawah sampai ke dasar
rasanya. Onde lamu walai di bawah dasarnya. Baru kada sarempa. Kalau umpama tak injak lantai neraka tu Bapak, lain sirot. Barasok-rasok hidung, barasok talingu, barasok mata di bawah Bapak. Yo ciri-ciri barasok lebar ni Pak. Cuba start tu. Cacing barasok kalau nak nama cibo Pak Ustaz. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak itu dibayangkan dalam kitab Sirahul Nabawi waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Dalam Mi'raj Nabi Muhammad seringan-ringan neraka diperlihatkan tamsilan orang-orang di neraka. Yang paling ringan itu yang pijak lantainya kau Bapak, mengelagak banak kepala kau Bapak, seperti air yang mendidih banak kepala kau Bapak. Air mendidih yang ini alaman didih banak kepala meleleh dan matanya kau karena kepanasan sampai ke bawah Bapak, sampai kulitnya terkelupas begitu panas. Barasok sadari barasok paru barasok yang masak, akhirnya tinggal tengkorak Pak seperti lilin Bapak. Habis sadonya tinggal tengkoraknya lagi. Apakah manusia meninggal ketika itu? Tidak. Su'ul azab, mereka merasakan sakit. Namun ketika ada pula bagi orang yang beriman diperlihatkan waktu Mi'rajnya Rasulullah, tamsilan bagi orang yang meniti siratal mustaqim Nabi Muhammad, bagi yang selalu berselawat beliau memberikan sapaan di bawah panji payung Muhammad. Nabi Muhammad memanggil umatnya, aina ummati, ta'ala ya ummati. Di gerbang surga bersama malaikat Ridwan menunggu. Mana umatku? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, para nabi berselawat kepada Rasul, mengucapkan salam dan selamat untuk Rasulullah. Allah berselawat dan para malaikat selawat awak barik saya maca sallallahu alaihi wasallam. Umatku yang paling adalah ketika orang membaca sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adanya jawab itu umatku yang paling ikut akhir. Nah, ketika itu diserulah umat-umat yang taat kepada Allah yang mendapat kemenangan dari surat An-Naba ayat 31 tadi. Dalam surat Al-Fajr ayat 27 itu dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan, hai jiwa yang tenang, kembalilah keredoanku yang dah hadir dalam keadaan hati yang diredoi. Hati yang diredoi, radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah. Mereka itu ridho dengan Allah, Allah pun ridho dengan senang dengan apa yang mereka perbuat. Cinta tambah cinta, sayang sama sayang. Itulah orang yang mengamalkan surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka aku akan mencintaimu. Jadi kalau cinta Allah, wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila kamu bertanya tentang aku, maka katakanlah aku akan dekat. Apabila kamu dekat, Tuhan itu akan hadir dalam kehidupan awak. Akidah awak akan kuat, kulit awak hamparan ke betullah, tulang awak kawek ke betullah, urek awak tulang awak tiang ke betullah, urek awak kawek ke betullah. Apapun ujian dunia, kecemasan, ketakutan, kerusuhan, kebahagiaan, kita selalu utamakan kepentingan Allah, karena kita tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah. Semua yang kita pakai ini adalah titipan Allah. Iya tidak bu? Dan wa ilaihi raji'un. Dan semua yang dititipkan itu akan dikembalikan kepada Allah. Barabana tinggi pangkat yang paling tinggi adalah muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Titel yang paling terakhir adalah almarhum, almarhumah. Dan kampung yang terakhir adalah kampung yang paling jauh daripada mata. Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias mati. Hati itu kubur kampung terakhir. Oleh karena itu kita semuanya akan mengembalikan kepada Allah. Dengan nadi kita Allah yang beri, jantung kita Allah yang kasih. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tak satu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Nah, siapa yang rindu dengan surganya Allah?
maka persiapkan diri, pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Jangan kita cemas, takut, rusuh, patah hati, mati sebelum dimatikan. Karena kalau kita berpegang teguh dengan tali agama Allah dengan bermacam ujian, maka akidah dan tauhid kita akan menjadi kuat dan kita akan memegang amanah Allah. Karena pada hakikatnya semua titipan Allah akan kembalikan. Jadi aku sombongkan rajo-rajo mati, yang tua mati, yang gero mati, balik unggah mati, ibu tangga, Pak Ustad mati, Pak yang ngurus mati, Pak RW mati, Pak RT mati, ada lain mati, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu kita akan menang selalu agar ditegur dengan Allah, ada Allah dengan kata yang indah, masuknya ke surga Allah yang sesuatu yang didambakan manusia adalah sesuai dengan doanya. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa anak. Mencari kebahagiaan, lindungi dari kami kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan lindungi kami dari azab api neraka. Jadi kata Imam Ali karramallahu wajhah, ada 4 ciri-ciri orang yang akan dipanggil oleh Allah, orang yang bertakwa itu, yang masuk golongan ke surganya Allah, yang akan Allah panggil dengan jiwa tenang itu. Siapakah dia? Saksikan episode selanjutnya di Siul Misteri. Ini misteri apa? Kalau ada boleh mesin apa? Wa ilham ma'ayyid bagian musallah. Apa yang pertama? Al-khawfu minal jalil. Orang yang menghargai kekuasaan Allah, orang yang takut dengan kekuasaan Allah. Dia takut dengan melihat gunung Allah, Allah hancurkan bumi Allah, Allah muntahkan ketika musibah. Dia jadikan sebagai pembelajaran untuk bahwa semuanya tak akan abadi, bahwa semuanya satu saat uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri seketat 4x4, semuanya akan diambil oleh Allah. Dia bisa belajar dari alam takambang jadi guru. Oleh karena itu bagi orang yang artinya orang-orang yang menghargai kekuasaan Allah itu orang yang mana? Adalah orang yang memenuhi undang Allah, panggilan Allah sebelum betul-betul Allah memanggilnya. Panggilan apakah itu? Itulah panggilan undangan kemenangan Allah. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raskiin. Dirikan salat, bayarkan zakat, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Yang rukuk beserta orang rukuk itu salat jemaah tu Pak. Yang mendirikan salat itu mengajak diri dan keluarganya untuk memenuhi panggilan Allah sebelum Allah betul-betul memanggil ruh keluar dari jasadnya tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak, rahimahullah. Jadi orang yang menghargai panggilan Allah itu orang yang mana? Ketika muazzin mengumandangkan suara azan, keputusan azan itu Pak, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah itu apa artinya? Mari menuju kemenangan. Artinya kulit kita ini, tulang kita ini, urat nadi ini, daging nadi ini adalah Allah yang memberikan. Kalau orang itu merasakan kehadiran Allah, rumahnya di dekat masjid, corang masjid, tatungkui di muka rumahnya, pasti hatinya bertambah, imannya bertambah ketika mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tahu bahwa bumi yang dia injak, langit yang dia junjung, angin yang ia tiup, baras yang ia makan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu takkan dapat menghitungnya. Lebih sabi bu, bara-bara Tuhan nawak makan banyaknya dah itu. Baranginya, bara cahaya matahari. Pernah tak malaikat dikirimkan untuk meminta pajak, meminta iuran cahaya lampu matahari itu? Indah lupa Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Cuman ketika azan itu kata kemenangan itu 10 kali kata kemenangan Allah serukan 5 waktu sehari semalam lewat azan, lewat iqamah tiba kamu 5 kali, berjumlah 15 kali. Berapa kali kita mengindahkan, memalingkan kepala kita, sumyum bukum yang pam layar jun, tuli bisubuta
kita nak mendengarkan panggilan Allah tersebut. Padahal panggilan Allah yang memanggilku, yang menciptakan kalian aku Bapak. Kalau kita tak penuhi, ada kala ketika kita tak tahu kita kapan kita mati, kok boleh bahkan dapat dipacah balak dalam perahu, kok boleh kandak hati. Karena Allah Ta'ala melaku lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut kepala badan kan dilarikan. Ketika Allah memanggil, awak ajukan ere kola sawantalai samba kola jariam alun ka masak judang boleh kola patai sawantalai kan masak santala lah. Sawantalai lah karajo tujung jual sedang banyak. Namun ketika sebentar lagi awak tak sempat solat, kiranya malaikat ala razianya cabut roh kau keluar dari jasadnya. Anak yang harusnya dididik untuk solat memenuhi panggilan Allah, ketika kita diberangkatkan keluar ruh dari jasad, anak ayam ada 9 mati cie tinggal 8. Ajo badan memberikan kapan tunggu penyesalan kalau nak doa amalan. Ketika awak tak memenuhi panggilan Allah, anak nak pernah suruh sembahyang, lain awak sembahyang kalau saji, tapi anak tak dilatih untuk sembahyang, tak dilatih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita balik tangan jaga kapan, ketika kita dimandikan oleh orang banyak, ruh itu meronta-ronta. Mana anak-anakku yang memandikan nami ngapaniku? Amal awak ndak adu. Anak dah disuruh sembahyang, apa yang dilakukan anak? Ketika anak main game, main HP, main internet, panggilan Allah yang panggil tak diajukan. Kata Allah, bagi siapa yang tak mengajukan panggil Allah, kata Rasulullah, iza lam tastahi fasna masita. Kalau kamu tak punya rasa malu, buatlah sekendak hatimu. Tak ada malu awak Pak. Badan awak ko berjalan di ngarian Tuhan bisa melangkahnya kaken rasa kina awak dapat Tuhan nama dia. Kebetulan Allah memanggil cuma 5 waktu sehari semalam tak bisa kita temui. Namun ketika kita tak bisa menemui Allah, ruh awak langkah dari jasad, melipet tangan tubuh Pak. Anak awak leman dake, tapi hanya nyelakuan Pak. Kagak ada ngatian main TikTok, main goyang-goyang, galak-galak surang, main HP di buku Pak. Dan ketika kita dimandikan, air yang ditimpakan ke badan jasad itu adalah sangat pedih, bagaikan air yang mendidih dimasak di api kompor, tak lupas-lupas badan tubuh Pak. Oleh karena itu orang memandikan jenazah itu ditampung tangan tubuh Pak. Itu karena panih ayiku Pak. Bagi orang tak beriman, mana anak-anakku yang memandikan? Karena kita tak peduli pada anak kita, tak peduli dengan agama. Kalau kita tak peduli dengan anak kita, dengan ilmu agama, tak pernah menasihati anak, kok upi rambala paku nak tarang jalan kapara, kok upi elok laku nak sayang orang kawan. Nasihat yang boleh tutu tak pernah awak agian anak, kok main game lana, internet lana di waktu semayang, awak pelape saja. Maka ketika kita berangkat ruh kita dari jasad, anak awak nampalape awak lupa. Inyo main game lo di muka awak ko. Onde nak kena lepas sambilan orang salusin. Tapi nak surang Allah kena memandian abodo na ibu dia capek lah nakek. Makanya lipatlah tangan anda sebelum dilipatkan orang lain. Usunglah kening keluarga anda sebelum diusung orang lain. Solatlah anda belakang imam sebelum diopor disolat jenazahkan di depan imam. Oleh karena itu, arti yang pertama, orang yang akan dipanggil oleh Allah adalah orang yang memenuhi panggilan Allah sebelum betul-betul Allah memanggilnya. Ya, yang kedua, wal amalu bima fit tanzil, orang yang berperilaku Al-Quran. Ada baiknya qori Pak, baiknya baca Quran, tapi nya tak memahami Al-Quran, hatinya tak hati Al-Quran, tak rada Allah hadir dalam kehidupan, tak merasuk Quran ko dalam kehidupan. Bara banyaknya orang hafal Quran, tapi jin dalam tubuh orang tak bisa usia. Kenapa Pak? Karena yang hati kau kumuh, iri, sombong, takabur, mulutnya berbisa, dia hafal Quran, perbuatan pelakunya hanya domena orang. Walau itu laki-laki, segala laki-laki, bahkan ada berbuat maksiat laki-laki sama perempuan yang bukan muhrimnya, walaupun dia baca Quran. Itu artinya inna ada Al-Quran di dalam tubuhnya lupa. Ayat Quran itu artinya tanda kekuasaan Allah. Itulah yang laki di tubuh
tubuh awak. Dan ayat itu ndak awak amalkan, maka tubuh itu menutup. Tabalaka ya ahli dunia, celakalah engkau wahai ahli dunia. Bagi orang yang tak berpelaku Quran, maka orang itu kau meminum ciptaan Tuhan, dia nak bismillah. Kau langgar dah bismillah. Apapun yang dilakukan jarang berdoa kepada Allah, ndak adanya mengamalkan ayat Quran. Kau contoh Bapak, umpamanya awak meminum, ndak basabui nama Allah, ndak pernah ingat Allah, ndak pernah menghadirkan Allah dalam kehidupan kamu. Langsung saya santung saya. Allah malah suntung nampak lalu disantung. Ndak adanya baca bismillah, mereka saya mamuan. Baca bismillah, nak. Kalau nak baca bismillah, tahu ini Bapak. La'anatuka ibadakallah, kata dia kok. Kata lagi bumi, takutu engkau wahai hamba Allah. Itu adalah ayat Quran yang tersirat. Yang tersirat itu artinya ayat tanda kekuasaan Allah yang terungkap dalam air kurba, jalan air kekuasaan Allah, cahaya Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Jikalau kau tidak karena engkau wahai Muhammad, dah kujadikan dunia beserta isinya. Wajah saya Muhammad kau nak baca nama Tuhan kau, ikut tu awak dia iya kau. Oleh karena itu, kalau kita ingin berkah hidup awak makan, awak minum, baik orang tahu dia jana awak hadirkan Allah dalam tubuhnya buka. Allah lihat nak apa yang cantik dan nak nilai-nilai Quran itu yang diajarkan. Dia baca bismillah, dia minum, dia makan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia baca bismillah itu buka. Kau cara buka bismillahirrahmanirrahim. Tu. Kalau baca bismillah, mataluhum kama salil ladzi istawqada nara falamma ada isma'u la zahaballahu binurihim. Artinya Bapak, seumpama seperti semisal orang yang menyalakan agar api, maka tatkala api itu bercahaya di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah pergikan mereka dengan cahayanya. Dimaksud Nabi tak ada listrik Bapak, yang ada lampu api yang menyerangi. Jadi kalau awak ingin bercahaya tiwa, hidupkan cahaya pelaku Muhammad dalam tiwa. Hindarkan sifat sombong, tanamkan, hadirkan Allah ke anak. Awak lakukan, ingat Allah ketika awak mendoa melakukan sesuatu. Itu Bapak. Jadi kalau ada Allah dalam pelaku Muhammad di dalam tubuh awak, maka Allah pancarkan cahaya dari hati awak sampai di keliling awak. Zahaballahu binurihim, Allah memberikan kita. Wa ma ramait falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Itu ayat 17 Bapak. Jadi ayat 17 itu banyak, 17 rakaat, 17 Ramadan, 17 Agustus, 17 Al-Baqarah, 17 Al-Anfal. Maka sekali-kali bukan Allah, bukan mereka yang bunuh, tapi Allah yang bunuh. Pahlawan awak dulu itu ayat Quran itu jalan di tubuhnya Pak. Yang dilawan adalah Maryam, bukan Maryam Lina Pak. Tetapi dengan kekuatan Allah di dalam tubuhnya, wa ma ramaita iz ramaita, Maryam itu bisa dikalahkan. Bukan mereka yang melempar, tapi Allah yang melempar. Itu kalau ayat Quran ada di dalam hidup Pak. Kalau awak berpelaku Quran, perangai Quran, lidah Quran, ikut awak orang Islam memahami Al-Quran, tapi melalui awak babiso. Upaya orang tak masjid ke masalah pacah gara-gara awak dimulai awak babiso. Pacah jemaah je pengurus, itu hindari Bapak. Jadi yang berlaku Al-Quran itu ucapannya ucapan Al-Quran, pendengaran Al-Quran, perilakunya perilaku Al-Quran. Itu yang dipanggil Tuhan Yesus. Bukan sekadar baca Quran. Yang ketiga, asyukru anil jazim. Orang yang tidak menghilangkan rasa syukur kepada Allah, yang selalu berterima kasih kepada Allah. Sakit banyak dia kira segini Tuhan coba syukur. Janji Allah, ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata, jika kamu bersyukur Allah tambah nikmatnya, jika kamu kufur azab Allah pedih. Yang terakhir, ar-ridha minal qalil, ridho terhadap sesuatu sedikit. Jadi Bapak, Ibu, kalau umpamanya rayo apa-apa sakit rasakinya kadang roda ko ada dante roda awang, jangan sampai di tanah minum, jangan sampai panjang muncul. Ada duit abang disayang, ada duit abang ditendang, kapan perlu tangkai sapu malayang, pariwak kaca tabang malayang.
ajan sampai rahmat menjadi laknat. Itulah bulan Ramadan melatih kesabaran awak, karena hikmah dikurangi rezeki, dilebihkan rezeki. Rezeki itu telah ada kadar ketentuannya oleh Allah. Dikurangi rezeki supaya awak coba doa kepada Allah. Dilebihkan rezeki supaya awak selalu bersyukur kepada Allah. Setiap sesuatu itu ada hikmah dan manfaatnya agar kita bisa dipanggil ke surganya Allah nanti. Amin. Dan amin. Amin saya kok. Ya betul. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Itu intinya Pak. Jadi kesimpulannya tadi Pak, orang yang dipanggil oleh Allah untuk ke surganya Allah yang bertakwa itu, yang pertama orang selalu menghargai kekuasaan Allah. Artinya memenuhi panggil Allah sebelum betul-betul Allah memanggilnya, baik diri dan keluarganya. Yang kedua, orang yang berperilaku Al-Quran, artinya yang berperilaku Al-Quran, orang perangai Al-Quran. Perintah Allah dia jalankan, perintah larangan Allah dia jauhkan. Artinya rancak hubungannya kepada Allah, rancak hubungannya kepada manusia. Itu orang Al-Quran itu. Rancak hubungan pada Allah padik, tapi hubungan pada manusia enggak itu doh. Makanya akhir salam itu salam kanan, salam kiri. Artinya betapa pentingnya adalah hubungan bertetangga ke kanan dan kiri. Itu. Yang ketiga, asyukru anil jazim. Tidak menghilangkan rasa syukur kepada Allah. Yang keempat, ar-ridha minal qalil. Ridho terhadap sesuatu yang sedikit. Jangan ridho rumah saya tahu Bapak. Itu saja kajian awal Bapak. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kajian Simin Jacob meresap ilmu hati ibu bapak yang paling dalam dan bisa diamalkan hendaknya. Kalau ada Ustaz Takarek sambil berada, Ustaz mohon maaf. Dimaafkan di Tuhan Allah. Dimaafkan. Terima kasih banyak dan maaf Pak. Aja menang Ustaz diberi dua gitu. Ayat jemung kalau rapat, hazard jasukun kalau mati. Ridho jemaah Ustaz minta dengan assalamualaikum Ustaz sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.